Berikut ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paulus Suseno Suharsana yang akan mengubahkan pola pikir dan cara pandang kita dalam memaknai kehidupan. Dari The Way Family Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, senang kembali bersama dengan saudara lewat program di channel YouTube kami, JKI The Way. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membagikan apa yang saya pahami tentang satu terminologi dalam Alkitab yang seringkali masih disalahpahami oleh banyak gereja di akhir zaman ini. Kelompok satu memaknainya begitu sangat berbedanya dengan kelompok yang lainnya. Kalau kita perhatikan jadi seolah-olah ada yang benar, ada yang salah begitu saudara. Padahal mungkin kalau kita benar-benar belajar apa yang dikatakan Alkitab, pemahaman-pemahaman yang bagi saya konyol yang ada di gereja-gereja saat ini semestinya nggak ada, saudara. Kebanyakan orang cepat berbicara tanpa terlebih dahulu punya landasan yang kuat dalam berteologi. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang apa yang disebut dengan minyak urapan itu, saudara. Mari sama-sama kita perhatikan apa kata Alkitab tentang ini. Jadi sebelum kita mau berteologi, sebelum kita mau mengucapkan satu terminologi dan diajarkan sebagai doktrin kepada jemaat Kristen, orang-orang awam, Bapak Ibu dan saya harus memperhatikan dulu sebenarnya apa yang dimaksudkan Alkitab tentang topik yang mau kita bagikan kepada jemaat itu. Nah, karena pada sesi ini saya akan coba menggali, mengekspos tentang terminologi minyak urapan, maka Bapak Ibu harus terlebih dahulu, mau nggak mau, menemukan terminologi itu dalam Alkitab kita. Yang sangat menarik setelah saya berusaha menggali tentang apa sebenarnya kata Alkitab tentang minyak urapan ini, ayat-ayat yang berbicara tentang minyak urapan di Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, itu hanya beberapa saja kata minyak urapan yang ditemukan. Dan dari semua kata minyak urapan yang ditemukan itu, hanya ada, perhatikan saya, dalam kitabnya Musa. Menarik jadi saudara. Ya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dulu. Apa kata Alkitab tentang minyak urapan ini? Kita akan coba menemukannya dalam tulisan-tulisan Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang disebut dengan Torah itu, saudara. Coba kita buka Keluaran pasal 29. Keluaran pasal 29 ayat yang ke-7. Keluaran 29 ayat yang ke-7, silakan dibaca. Keluaran pasal 29 ayat yang ke-7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Perhatikan baik-baik dalam Keluaran 29 ayat yang ke-7 ini ada kata kau ambillah minyak urapan dan kau tuangkan ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ini clear saudara, ada kata minyak urapan di situ, ya. Dalam ayat ini minyak urapan itu dituang di atas kepala dan diurapi orang tersebut dengan minyak tersebut. Coba kita temukan lagi dalam pasal setelahnya. Keluaran 30 ayat yang ke-25. Keluaran 30 ayat 25, silahkan dibaca. Keluaran 30 ayat 25.
Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, jika tadi dalam pasal sebelumnya di pasal 29, minyak urapan itu harus dituang kepala sebagai tanda orang itu diurapi. Nah, Keluaran 30 ini bicara mengenai tata cara bagaimananya sehingga minyak urapan itu bisa menjadi minyak urapan seperti yang tercatat di Alkitab ini, ya. Ada beberapa campuran rempah-rempah Alkitab katakan. Nanti kita akan pelajari dalam topik ini di beberapa menit ke depan. Jadi pasal 30 ayat 25 juga ketemu kata minyak urapan. Kemudian pasal yang agak yang belakang, masih di Keluaran 37, Saudara. Keluaran 37 ayat yang ke-29, silakan. Keluaran 37 ayat yang ke-29. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Nah, setelah pasal 30 tadi ada tata caranya, maka pasal 37 yang barusan dibaca tadi adalah ketika mengerjakan itu. Ketika minyak urapan itu sudah dikerjakan, dicampur-campur dari beberapa rempah-rempah tadi. Ya, ada kata terminologi minyak urapan juga di pasal ini. Kemudian ada kita temukan terminologi minyak urapan berikutnya di tulisan Musa dalam Imamat pasal 8 ayat 12. Imamat pasal 8 ayat 12. Silakan. Imamat pasal 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Nah, di Imamat pasal yang ke-8 ada tindakan Tuhan kepada Musa, tindakan Tuhan yang diperintahkan kepada Musa untuk mengerjakannya kepada Harun. Harun diurapi sebagai imam dengan cara minyak urapan itu dituangkan di atas kepala Harun sebagai tanda bahwa Harun adalah imam yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Keluaran 29, Keluaran 30, Keluaran 37 dan juga Imamat 8 ini adalah lokasi-lokasi di mana terminologi minyak urapan itu ditemukan. Di Alkitab kita tentunya. Di luar kitab-kitab lain, di luar kitab-kitab ini maksud saya di kitab-kitab lain, nyaris saya tidak temukan terminologi minyak urapan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asli Alkitabnya. Minyak urapan itu bahasa Indonesia, saudara. Bahasa asli Alkitabnya, asli Perjanjian Lama, yakni Hibrus, bahasa Ibrani. Kata minyak urapan itu diambil, diterjemahkan dari kata Ibrani shemen, hamasikah. Ya. Kata hamasikah ini kemudian kita ketahui berkembang menjadi kata hamasiah. Ya. Masayah, Mesias itu saudara. Ya. Yang diurapi. Jadi Mesayah itu yang diurapi dalam bahasa Ibrani. Kemudian ketika masuk dalam perjanjian baru jadi bahasa Yunani adalah Kristos yang diurapi. Ya, kenapa disebut Mesaya? Kenapa disebut Kristos? Kenapa sebut yang diurapi? Karena memang figur yang mau ditampilkan sebagai Mesaya Kristos yang diurapi ini adalah orang yang benar-benar diurapi oleh Tuhan. Jadi saudara, shemen hamasikah. Nah, apa itu shemen hamasikah? Apa itu minyak urapan? Kalau Bapak Ibu mau menggali, mau berteologia, mau memberikan sebuah doktrin tentang minyak urapan dan kau mau ajarkan ke dalam komunitasmu, kalau kau pendeta, kau gembala sidang, kau pengkhotbah, kau mau mengajarkan terminologi ini, maka Bapak Ibu nggak bisa tidak pakai ayat-ayat yang barusan saya bagikan kepada saudara tadi, tulisan Musa tadi. Bapak Ibu nggak bisa pakai ayat-ayat dalam kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab lainnya itu tidak bicara tentang minyak urapan, shemen hamasikah, saudara. Yang Alkitab katakan dengan jelas secara literal, telanjang, tidak multitafsir. Orang kalau baca pasti langsung paham ini adalah minyak urapan, tidak ada yang bisa mendebatnya, ya hanya ayat-ayat tadi. Jadi maksud saya, kalau kita mau memahami tentang minyak urapan, Bapak Ibu mau mengimani tentang minyak urapan, Bapak Ibu mau mengerjakan ini dalam kehidupanmu sehari-hari, Bapak Ibu harus tahu apa itu minyak urapan. Minyak urapan itu apa? Shemen hamasikah itu apa? Coba kembali ke dalam Keluaran pasal 30. Tentang tata cara tadi. Apa sih yang disebut dengan minyak urapan itu? Keluaran pasal 30, saudara. Ayat 23 sampai 25. Bapak Ibu perhatikan dulu,
dibaca, nanti akan saya jelaskan. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Silakan. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan setengah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah inilah minyak urapan, saudara. Jadi kalau kau kemana-mana bawa minyak urapan, kau mau memberi orang minyak urapan, kau mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan minyak urapan itu katanya ada di kantongmu, ada di tasmu, kau bawa kemana-mana, minyak urapan itu ini bukan. Ini minyak urapan. Bukan kata saya, kata Alkitab. Alkitab mencatat perintah Tuhan kepada Musa. Inilah yang harus kau kerjakan soal minyak urapan dan kau lakukan turun-temurun. Perintah Tuhan. Oh, jadi Bapak Ibu nggak bisa menyerang bahwa oh bukan, ini bukan minyak urapan. Loh, ini minyak urapan ya ini. Apa itu? Suatu campuran dari banyak unsur. Yang pertama tadi mur tetesan 500 sikal. Kalau Bapak Ibu baca di kamus Alkitab, di Alkitab kita dalam bentuk buku ini ada kamus, itu paling sederhananya. 1 sikal itu kurang lebih 11,4 gram. 1 sikal 11,4 gram. Jadi kalau minyak urapan terdiri dari campuran mur tetesan 500 sikal, sikal itu ukuran yang berlaku di zaman dulu, saudara, di zaman perjanjian lama. Kita nggak kenal sekarang ini, tidak lagi digunakan di dalam dunia saat ini. Kita taunya gram, liter, kilogram, begitu saudara ya. Tapi sikal nggak kita ketahui. Nah untuk memahaminya kita lihat kamus, 1 sikal itu kurang lebih 11,4 gram. Jadi kalau mur tetesannya ada 500 sikal, tinggal kalikan saja 500 kali 11,4 gram. Saya ketemu angka 5,7 kilogram. Jadi mur tetesannya disiapkan dulu 5,7 kilogram. Kemudian disiapkan lagi kayu manis 250 sikal, setengah dari itu. Berarti kurang lebih 2,8 kilogram. Dicampur dengan tebu manis, siapkan tebu manis, sama ukurannya 250 sikal, kurang lebih 2,8 kilogram. Kayu teja 500 sikal, saya bilang tadi dikalikan aja 500 kali 11,4 gram, berarti kurang lebih sampai kira-kira 5,7 kilogram. Kemudian dicampur semua itu dengan minyak zaitun, Alkitab katakan tadi, 1 hin. Nah 1 hin itu juga ukuran yang berlaku zaman dulu, sekarang nggak kita ketahui. Tapi puji Tuhan kita punya kamus dalam Alkitab kita, Bapak Ibu lihat aja di kamus di Alkitab bagian belakang. Hin itu adalah ukuran yang sekarang ini kurang lebih sama dengan 6 liter. Jadi cukup besar, cukup banyak saudara, 6 liter. Ya. Jadi semua itu dicampur, ya ada tadi mur tetesan 5,7, kayu manis 2,8 kg, tebu manis 2,8 kg, kayu teja 5,7 kg, dan minyak zaitun 6 liter, disatukan begitu. Dicampur seperti campuran para ahli yang meramu rempah-rempah itu. Dan itulah yang disebut dengan minyak urapan. Jadi kalau ngomongin back to the Bible, minyak urapan yang ada di tanganmu, yang kau imani, yang kau bawa-bawa, dan kau berikan kepada orang banyak itu, Alkitabiah tidak. Kembali ya ke Alkitab ya. Ingat, Alkitab adalah firman Allah, ya dan amin. Ukuran kita sebagai orang Kristen memahami Tuhan adalah Alkitab, bukan yang lainnya. Alkitab harus ditempatkan sebagai posisi yang tertinggi di atas segala-galanya. Bukan dari pengajaran pendeta. Pengajaran pendeta bisa saja hebat dia, tapi tidak sangat biblikal, tidak biblikal. Kalau begini, saudara nggak usah dengerin. Dengarkan apa kata Alkitab. Kita harus memposisikan diri. Kita harus punya idealisme bahwa Alkitab adalah pedoman orang percaya yang tertinggi. Inilah firman Tuhan, bukan firman pendeta, bukan firman pastor, bukan firman penginjil. Ini firmannya Tuhan. Nah kalau gini saja ya, Bapak Ibu mestinya sama kayak saya. Terminologi minyak urapan yang sering kita pakai sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu kurang tepat kalau tidak bisa dibilang salah. Minyak urapan, ngomongin minyak urapan tadi. Kemudian saudara,
Mari sama-sama kita baca lagi. Yang mencampurnya itu harus cermat loh saudara. Jadi meskipun nanti saudara bisa beli semua itu, kau berusaha gitu ya, membeli semua itu, kok nggak bisa sekedar mencampur begitu saja seperti kau mencampur air sama sirup begitu. Kenapa? Karena Alkitab dia katakan di ayat 25 tadi dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, ayat 25-nya, clear. Nah problemnya, ahli rempah-rempah yang mencampur rempah-rempah di zamannya Musa, itu kita sudah tidak tahu lagi gimana caranya saudara. Kita punya gap waktu ya yang sangat jauh antara zamannya Musa ketika firman ini diturunkan dengan zaman kita yang hidup di 2016 ini. Kalau sekarang mungkin saudara mencampurnya dengan ambil baskom, ambil sendok kayu yang besar, kocok-kocok gitu aja beres. Tapi apakah seperti itu? Tukang campur rempah-rempah yang ahli yang ada di zaman Musa. Jadi kalau tidak dikerjakan seperti itu, fail, gagal. Kalau Tuhan kasih perintah itu benar-benar clear, saudara. Ya. Nah, minyak urapan yang dicampur dengan cermat seperti ramuan ahli rempah-rempah ini, itu gunanya untuk apa? Nah, masih dijelaskan dalam Keluaran 30 tadi. Coba dibaca lanjutnya. Ayat 26 sampai 28, silakan. Ayat 26 sampai dengan 28. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuh dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya itu sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskannya Harun dan anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Oke, tadi dibaca sampai ayat 30, saudara. Dari pasal 26 sampai 28, kemudian juga ayat 30 yang barusan dibaca tadi, clear itu gunanya minyak urapan. Itu perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Musa, buatlah minyak urapan seperti A, B, C, D, E ini, campur seperti ramuan ahli rempah-rempah. Gunanya untuk apa? Ayat 26 sampai 28 dan 30 tadi berkata, gunanya untuk mengurapi kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu bait Allah di zaman Musa. Ingat Musa ketika memimpin Israel masih nomaden, masih berjalan di padang gurun. Maka belum ada itu bait Allah, belum ada tembok bangunan bait Allah, semuanya masih dalam kemah supaya portable gitu saudara, bisa berpindah-pindah kemanapun Tuhan perintahkan Israel melangkah. Nah, minyak urapan itu yang pertama untuk mengurapi kemah pertemuan. Kemudian mengurapi tabut perjanjian, Alkitab katakan bahasa dalam terjemahan LAI tabut hukum, tabut perjanjian itu yang Tuhan perintahkan untuk dibuat oleh Musa dan Tuhan bertahta di atasnya. Jadi tabut perjanjian itu, ya tabut hukum itu harus diurapi juga dengan minyak. Kemudian semua perkakas-perkakas yang ada di kemah suci, semuanya, mau kandilkah tadi ya di ayat yang ke-27, 28, kemudian ada mesbah, ada bejana, semua perkakas-perkakas yang digunakan di kemah suci, ya itu harus diurapi. Supaya apa? Supaya menjadi kudus. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi di kemah suci itu semuanya kan dibuat dengan tangan manusia. Meskipun dibuat dengan detail, tapi ada unsur manusianya. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Maka Tuhan sebelum hadir di kemah pertemuan itu, perintahkan Musa untuk mengurapi semuanya dengan minyak urapan. Supaya apa? Alkitab katakan, supaya kudus. Dan yang menarik, minyak urapan gunanya untuk apa? Kalau kita baca ayat 30 tadi, minyak urapan gunanya untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya yang berprofesi sebagai imam. Orang-orang yang bekerja di kemah suci. Jadi bukan saja kemah sucinya dan perkakas-perkakasnya yang diurapi dengan minyak urapan supaya kudus, supaya Tuhan bisa hadir di situ. Tapi orang-orangnya yang boleh masuk ke kemah suci itu, membersihkan kemah suci, membakar ukupan, ya, terus juga menyalakan kandil, berprofesi sebagai imam besar untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus untuk membersihkan tabut perjanjian dan sebagainya. Itu juga harus diurapi dulu. Supaya apa? Supaya mereka kudus. Orangnya dikuduskan, barang-barangnya dikuduskan, supaya kudus, dan orang yang menyentuhnya juga menjadi kudus. Itu Alkitab katakan, saudara. Nah itulah fungsi atau guna dari minyak urapan.
Coba dibaca lagi ayat 29. Supaya saudara mengerti. Kenapa harus diurapi dengan minyak urapan? Ayat 29, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Semua kemah suci, semua pertabut perjanjian, semua perkakas-perkakas, termasuk imam-imamnya, diurapi dengan minyak supaya, Alkitab katakan, menjadi maha kudus. Sehingga kalau sudah diurapi menjadi maha kudus, orang menyentuhnya, ya, yang kena padanya juga menjadi kudus. Makanya nggak sembarangan orang saudara bisa megang mezbah di kemah suci. Nggak sembarangan orang bisa megang kandil. Imamnya harus diurapi dulu. Kandilnya diurapi dulu biar dua-duanya maha kudus. Gitu ya. Jadi kalau menyentuhnya mereka saling mengkuduskan. Itu penting. Kenapa? Ada Tuhan yang hadir di dalam kemah pertemuan itu. Jadi saudara, inilah minyak urapan. Inilah fungsi minyak urapan. Bapak Ibu boleh baca di Alkitab, tidak ada fungsi minyak urapan lainnya. Tidak ada fungsi syemen hamasikah lainnya di Alkitab kita. Syemen hamasikah, minyak urapan, fungsinya, gunanya hanya untuk keperluan kemah suci dan peribadatan kepada Yehova, kepada Yahweh. Baik kemahnya, perkakasnya, maupun orang-orangnya harus diurapi dengan minyak urapan. Itulah fungsi minyak urapan. Di luar itu, saya berani pastikan tidak pernah ada lagi fungsi minyak urapan lainnya yang diperintahkan Tuhan untuk dikerjakan oleh orang-orang percaya dalam konteks perjanjian lama, bangsa pilihan Israel. Dan sekarang konteksnya orang percaya adalah orang-orang Kristen. Tidak ada. Lalu, kalau sudah ketemu pendalaman seperti ini, ngomongin lagi nih ya, saudara kemana-mana bawa apa katanya? Minyak urapan. Minyak urapan yang kau bawa aja sesuai nggak dengan Keluaran pasal 30? Nggak sesuai. Terus penggunaannya, fungsinya, minyak urapan di zaman Alkitab ini, perintah Tuhan di Alkitab ini, untuk kemah suci. Untuk perkakas-perkakas dalam kemah suci. Untuk orang-orang yang melayani di kemah suci, agar mereka maha kudus. Kenapa? Mereka sedang layani Tuhan di situ, yang maha kudus. Nah, minyak urapan, andai kata itu minyak urapan kau campur benar seperti aturan Alkitab ini. Fungsinya untuk apa? Halo, ada kemah suci? Ada perkakas-perkakas di rumahmu? Halo, ada imam di rumahmu yang melayani? Itu loh saudara. Jadi, kalau kita mau menafsirkan Alkitab, kita harus lihat konteks aslinya terlebih dahulu. Ya. Nah, apakah yang kita kerjakan itu salah apa tidak? Nanti kita akan jelaskan. Ya, tapi saudara harus tahu basicnya dulu. Dasar kita berpijak, dasar kita berteologia dulu. Saya sangat yakin orang-orang yang menggunakan minyak urapan, gembar-gemborkan minyak urapan di luar sana, itu kadang-kadang bahkan sebagian besar gak paham tentang ini. Ya, langsung memahami minyak urapan seperti yang ada di otak mereka, seperti yang pendetanya ajarkan. Tidak, Alkitab katakan. Nah, saya mau mengajar terlebih dahulu. Coba kita back to the Bible. Ya, supaya kita tidak jadi orang yang disesatkan atau bahkan menyesatkan orang lain. Nah, setelah kita tahu apa itu minyak urapan kegunaannya, minyak urapan itu adalah ketetapan turun-temurun. Coba kita baca ayat 31-nya. Kita masih berkutat di Keluaran pasal 30. Ayat 31-nya, tolong dibaca. Ayat 31, dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Nah, ini adalah ketetapan Tuhan yang diperintahkan dilakukan oleh Musa. Musa kerjakan itu, kata Tuhan, untuk dilakukan Israel turun-temurun. Kembali lagi, lihat konteks aslinya. Minyak urapan untuk kemah suci, supaya mereka semua maha kudus, untuk dikerjakan orang Israel turun-temurun. Orang Israel. Saudara orang apa? Orang Jawa. Orang Minahasa. Nah ini loh saudara. Kembali ya. Apakah kalau gitu saya nggak boleh Pak? Nanti dulu Pak. Nanti dulu Bu. Kita harus lihat dulu konteksnya. Supaya saudara tidak disesatkan. Saudara tidak menyesatkan. Sabar dulu. Biarlah Alkitab yang bicara. Biarlah Alkitab yang menerangi. Mengiluminasi, mencerahi kita dulu. Ya, biar terbuka dulu. Apa yang kau pahami ini selama ini benar apa tidak? Ya, jangan ngomongin sesat apa tidak sesat dulu, saudara. Jangan ngomongin salah apa tidak salah dulu, saudara. Kita lihat dulu Alkitab ini, ya.
Saudara nanti uji setelah khotbah ini selesai, kau dengar apakah yang saya ajarkan salah apa tidak. Ya, sekarang saya mau ngajarkan kebenarannya dulu. Kemudian kita baca ayat 32, ayat 33. Masih di Keluaran pasal 30. Ayat 32 dan 33. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini tegas sekali Tuhan. Minyak urapan dibuat dengan kriteria rempah-rempah pilihan tadi. Diramunya harus dengan ramuan yang benar seperti ramuan para ahli. Gunanya untuk keperluan kemah suci dan orang-orang yang melayani di kemah suci supaya semuanya jadi maha kudus. Terus ini ketetapan Tuhan buat Israel turun-temurun, berarti sampai nanti akhir zaman, bagi orang-orang Israel, perhatikan baik-baik. Kemudian ada prasyaratnya. Apa? Itu hanya digunakan untuk keperluan itu. Ayat 32-nya, orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Minyak urapan itu menurut Keluaran 30, menurut firman Tuhan, menurut perkataan Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa, hanya untuk kalau buat orang Harun dan anak-anaknya yang berprofesi sebagai imam, yang melayani kemah suci, supaya mereka maha kudus, supaya mereka nggak mati ketika berhadapan dengan Tuhan di kemah itu. Orang awam, badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, Alkitab yang ngomong. Dan juga nggak boleh saudara sebagai orang biasa meramu seperti minyak urapan itu. Baca baik-baik ayat 32. Ya. Sebab itu ramuan seperti itu kudus, Tuhan yang perintahkan. Resepnya itu bukan resep turun-temurun dari nenek moyang, tapi resepnya langsung turun dari Tuhan. Ini loh minyak urapan, resepnya ini A, B, C, D, E. Buat. Bukan untuk yang lainnya. Itu hanya keperluan kemah suci. Badan orang awam ya yang dicurahkan itu nggak boleh, ya. Ayat 33-nya, orang yang sengaja, orang awam yang sengaja mencampur rempah-rempah semacam itu, dengan resep seperti itu, perhatikan baik-baik, dan membubuhkannya pada badan orang awam, maka haruslah dilenyapkan di antara bangsanya. Ya, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan. Jadi orang yang sengaja meramu seperti ramuan minyak urapan, dan ada orang yang mengurapi orang awam dengan minyak urapan itu, dua kriteria orang seperti ini Alkitab katakan harus dilenyapkan. Bahasa Ibrani karat. Karat itu adalah cut off atau eliminate, dieliminasi. Bahasa kasarnya kill, dibunuh, dilenyapkan. Oh keras saudara, keras. Sekarang minyak urapan yang kau klaim itu kau pakai di mana? Badan orang awam. Ya, kalau kita baca dalam ayat-ayat ini, orang awam yang kau urapi dengan minyak itu nggak diapa-apain, tapi kau yang mengurapi orang itu dengan minyak urapan itu akan dilenyapkan. Yang melenyapkan adalah Tuhan. Tuhan yang perintahkan agar dilenyapkan orang itu. Halo. Nah sekarang kalau kau sudah tahu nih, ini dasarnya. Ngomongin minyak urapan, ngomongin Keluaran 30 dulu deh. Jangan yang lain-lainnya. Kau pakai ayat-ayat yang lainnya, pasti bukan Shemen Hamasika. Saya hakul yakin, saya udah selidiki Alkitab dengan sungguh. Ngomongin Shemen Hamasika, ngomongin minyak urapan. Cuma Keluaran 30 yang jelas, panjang lebar. Mendeskripsikan apa minyak urapan, untuk apa, dan tanggung jawab dan prasyaratnya jika tidak dikerjakan. Semuanya lengkap di Keluaran 30. Sekarang pertanyaannya, kalau kau sudah paham Keluaran 30, bagaimana dengan minyak urapan yang dipakai banyak gereja di luar sana? Bukankah itu sekarang juga menjadi fenomena? Bahkan kalau kau ke Israel, saudara, ya, kau bisa temukan dengan mudah di toko-toko cenderamata manapun yang kau masuki, minyak yang diberi branded anointing oil, minyak urapan, dijual itu saudara. Di Timur Tengah, di Israel sana dijual anointing oil, ya. Masuk ke Indonesia dibawa oleh orang yang berziarah dari Israel juga dijual, ya. Terus minyak urapan yang dipakai oleh gereja-gereja di Indonesia ini, itu gimana kalau begitu? Apakah mereka salah?
apakah sesat? Nah, sebelum kita menghakimi mereka sesat, saudara, ya, coba kita perhatikan apa kata Alkitab soal fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Ya, apa yang harus kita sikapi mengenai hal ini? Yang mereka kerjakan itu, yang mereka jual anointing oil, mereka sebut anointing oil, minyak urapan itu Alkitabiah apa tidak? Ya. Kalau ngomongin terminologi Alkitab, kalau ngomongin misalnya etimologinya, ya memang salah, nggak tepat. Karena minyak urapan yang dalam Keluaran 30 tadi jelaskan untuk apa saja. Tapi bagaimana kita menyikapi mereka yang menggunakan minyak urapan dalam pelayanannya? Bagaimana saya mengajar jemaat saya, ya, dalam hal ini JKIDW, untuk menyikapi apa itu fenomena minyak urapan ini? Saya menggunakan Alkitab. Di Alkitab kita ini, saudara, ternyata ada minyak lain, ya, yang bukan shemen hamasika, yang bukan minyak urapan, yang fungsinya kurang lebih hampir mirip dengan minyak urapan. Coba kita baca 1 Samuel 10 ayat 1. Saya akan coba bagikan kepada saudara, ada beberapa figur di Alkitab, tokoh Alkitab, pahlawan iman di Alkitab, ya, yang pernah diurapi oleh minyak. Ya, coba kita buka 1 Samuel 10 ayat 1, 3, 2, 1 ya. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam konteks 1 Samuel pasal 10 ayat 1 tadi, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Kemudian minyak itu dituangkan di atas kepala Saul sambil berkata, engkaulah orang, atau bukankah Tuhan, kalimat dalam LAI-nya ya, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Ada ya, kisahnya jelas. Samuel mengambil buli-buli, ya, seperti kendi berisi minyak, dituangkan di kepala Saul sambil berkata, kaulah raja yang diurapi Tuhan. Pertanyaannya, minyak yang diambil dari buli-buli itu dan diurapi di kepala Saul oleh Samuel, apakah minyak urapan? Halo? Nanti saya jawab ya. Saudara pikirin dulu. Coba ada tokoh lain. 1 Samuel 16 sekarang ini. Ayat yang pertama, kemudian dibaca ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 1, kemudian ayat yang ke-16. Silakan. 1 Samuel 16 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Perhatikan baik-baik, Samuel disuruh oleh Tuhan, isi tabung tandukmu. Kalau tadi Saul pakai buli-buli. Sekarang dalam konteksnya Daud, Samuel disuruh isi tabung tanduk, ya, dari tanduk begitu, yang biasa emang zaman dulu dibawa, diselempangkan begitu, dengan minyak, dan untuk pergi menghadap mencari Isai, karena anak-anaknya, salah seorang anaknya akan dipilih Tuhan menjadi raja. Coba dibaca ayat yang ke-13 sih, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berkatalah berangkatlah Samuel menuju Ramah. Perhatikan, yang mengurapi Samuel. Dalam konteks Saul tadi, Samuel ambil minyak dari buli-buli. Dalam konteks mengurapi Daud menjadi raja setelah Saul, Samuel diperintahkan Tuhan isi tabung tanduknya dengan minyak, sampai di hadapan Daud, Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang dari tabung tanduk yang dibawanya tadi. Pertanyaannya, apakah Daud diurapi Samuel dengan minyak urapan? Nanti saya jawab ya saudara ya. Coba dibaca lagi. 1 Raja-Raja sekarang, raja berikutnya. Ya, 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-39. Silakan, 1 Raja-Raja 1 ayat 39. 1 Raja-Raja 1 ayat yang 39.
Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hiduplah Raja Salomo. Ini konteksnya Salomo, yang mengurapi Salomo menjadi raja bukan lagi Samuel, Samuel udah lewat. Tapi yang mengurapi adalah siapa? Yang mengurapi adalah Imam Zadok, saudara. Imam Zadok membawa tabung tanduk persis seperti Samuel tadi, tabung tanduk yang berisi minyak dari dalam kemah. Ya, kita sudah jelaskan tadi di Keluaran 30, memang minyak urapan Syemen Hamasikah hanya untuk keperluan kemah suci. Berarti Imam Zadok ini ketika isi tabung tanduknya dengan minyak dari dalam kemah dan diurapi kepada Salomo, pertanyaannya, yang dibawa Imam Zadok dari dalam kemah itu minyak urapan atau bukan? Yang diurapi ke kepala Salomo minyak urapan atau bukan? Oke? Ini imam loh ya. Nanti saya jawab. Sekarang ada satu tokoh lagi di Alkitab kita. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Tolong dibaca terlebih dahulu. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Ini Elia. Dalam ayat 9, Elia masuk ke dalam gua, bermalam di gua, dari gua dia, ya. Kemudian Tuhan bilang, "Ngapain kamu di sini, Elia?" Terus apa kata Tuhan? Ayat 15 sampai ayat 16-nya. Tolong dibaca. Ayat 15 dan 16, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Lagi ngumpet dalam goa, Elia disuruh Tuhan, "Ngapain lu di sini? Pergi sana kembali, ya, ke jalan yang lewat padang gurun Damsyik, Damaskus itu, saudara, ya. Terus sampai di sana kau harus mengurapi Hazael jadi raja Aram, Yehu harus diurapi menjadi raja Israel, kemudian Elisa menjadi nabi penggantinya Elia." Ada 3 orang di sini. Yang pertama tadi siapa? Yang pertama tadi Hazael, raja Aram, Yehu raja Israel, dan Elisa nabi. 3 orang ini diurapi oleh Elia. Ya, diurapi. Kalau diurapi itu pasti dengan minyak, saudara. Ya, karena minyak itu fungsinya untuk mengurapi kan. Pertanyaannya, minyak yang dipakai oleh Elia mengurapi 3 orang ini, minyak urapan bukan? Saya mau jawab sekarang. Dalam konteks Daud, dalam konteks Saul, Samuel mengurapi mereka dengan minyak urapan bukan? Samuel memang Alkitab katakan adalah imam. Alkitab katakan dengan jelas. Ya. Juga dalam peristiwa Salomo, yang mengurapi Salomo dengan minyak itu adalah Imam Zadok. Bahkan dalam peristiwa penobatan pengurapan Salomo, Imam Zadok ambil minyak dari dalam kemah. Clear. Sepertinya minyak urapan. Tapi saya sangat yakin, saudara. Saya sangat yakin seyakin-yakinnya. Bahwa yang digunakan Samuel ketika mengurapi Saul dan yang digunakan Samuel mengurapi Daud, yang digunakan Imam Zadok untuk mengurapi Salomo, itu bukan minyak urapan. Meskipun Imam Zadok ngambil minyak dari dalam kemah, tapi saya yakin itu bukan minyak urapan. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena Samuel itu adalah imam, saudara, yang memahami semua perintah Tuhan kepada pendahulu-pendahulunya. Keluaran 30 itu Samuel pasti katam, hafal, luar kepala. Imam Zadok apalagi. Mereka adalah keturunan langsung dari Harun, saudara. Ya. Jadi mereka ini imam yang punya kapabilitas pengetahuan tentang apa sebenarnya minyak urapan, fungsinya minyak urapan itu apa. Dalam Keluaran 30 clear perintah Tuhan kepada Musa, minyak urapan hanya untuk mengurapi kemah suci, perkakas-perkakasnya, tabut perjanjian, dan imam yang melayani supaya mereka maha kudus. Hanya itu. Jadi ketika Samuel ngurapi Saul, ngurapi Daud jadi raja, tidak ada perintah. Baca baik-baik dari Keluaran 30 tidak ada perubahan kalimat, perubahan perintah dari Tuhan. Oh, sekarang ini boleh mengurapi orang lain, ya, dengan minyak urapan. Tidak ada.
Imam Sadok juga ketika mengurapi Salomo, saya sangat yakin bukan minyak urapan. Tapi dia bawa minyak dari dalam kemah loh Pak. Kan saya bilang tadi, salah satu unsur dari membuat minyak urapan adalah minyak zaitun 1 hin 6 liter. Jadi di dalam kemah pertemuan, ya, di dalam kemah Musa itu, ya, pasti ada minyak zaitun, saudara. Jadi saya yakin yang diambil Imam Sadok itu bukan minyak urapan, karena minyak urapan Imam Sadok tahu banget bukan fungsinya untuk mengurapi orang lain. Bahkan ada perintah Tuhan dalam Keluaran pasal 30 tadi, kalau ada orang lain, badan orang awam diurapi dengan minyak tanpa perintah Tuhan, maka orang yang mengurapinya akan dibinasakan. Nggak mungkin dong Samuel mau dibinasakan Tuhan, dilenyapkan Tuhan. Nggak mau dong Imam Sadok dibunuh Tuhan, dibinasakan Tuhan. Mereka pasti berpikir juga punya otak. Mereka tahu banget minyak urapan itu fungsinya bukan untuk mengurapi badan orang awam. Saul itu tadinya orang awam, Daud itu orang awam, bukan imam. Lagi pula mereka tidak bertugas di kemah suci. Imam saja yang tidak bertugas di kemah suci nggak boleh diurapi dengan minyak urapan. Apalagi orang-orang ini. Salomo juga demikian. Jadi mereka mengurapinya dengan apa? Dengan minyak urapan. Elia juga begitu. Kalau Elia lebih jelas lagi. Orang Elia dari dalam goa, saudara. Emang di goa adalah minyak urapan? Kan nggak ada. Tapi kok Elia bisa punya minyak ya Pak? Untuk mengurapi Elisa dan lain sebagainya itu. Loh. Makanya saya bilang tadi, selain mereka ini bukan menggunakan minyak urapan dengan alasan tadi, karena mereka tahu semuanya, mereka nabi, imamnya Allah, tahu perintah Tuhan minyak urapan itu untuk apa. Yang kedua, dalam ayat-ayat yang tadi saya singkapkan, ketika Samuel isi tanduk buli-bulinya dengan minyak, isi tabungnya dengan minyak, Imam Sadok isi tabung tanduknya dengan minyak dari dalam kemah, Elia mengurapi Elisa dengan minyak. Kata minyak di situ menggunakan kata Ibrani bukan shemen hamasikah, tapi hanya shemen. Apa saudara? Shemen. Nah shemen itu apa? Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab kata shemen di kamus Alkitab, leksikon, kamus Ibrani Inggris, ya, kata shemen itu, arti shemen dalam bahasa Ibrani ke bahasa Inggris adalah olive oil, minyak zaitun. Kata shemen ini saudara ketika Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kemudian dikenal sebagai Alkitab Septuaginta itu, oleh penerjemah Ibrani ke bahasa Yunani, semua kata shemen diterjemahkan menjadi elaion dalam bahasa Yunani. So, shemen dan elaion itu kata kembar identik, saudara. Yang beda cuma satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Elaion itu kalau Bapak Ibu juga lihat leksikon, kamus Yunani, Inggris, Yunani, dan Indonesia, leksikon, maafkan saya, elaion itu adalah olive oil. Apa itu? Minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun, Pak? Karena memang di dunia Timur Tengah secara letak geografis, kalau kau sudah pernah ke sana, orang-orang Timur Tengah sampai sekarang kalau menggunakan minyak untuk masak dan lain sebagainya, memang menggunakan minyak zaitun, saudara. Kenapa? Nggak ada kelapa di sana. Kalau saudara ke Manado, itu pasti orang Manado, orang Sulawesi Utara, kalau ngomongin minyak, minyaknya minyak kelapa. Kenapa? Kelapa berlimpah di sana. Tapi di Timur Tengah, saudara, zaitunlah yang dipakai oleh orang-orang Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Dan digunakan untuk minyak, untuk masak, minyak untuk masang supaya ada penerang, dan lain sebagainya, saudara. Jadi, ada minyak lain di Alkitab kita ini, yang fungsinya untuk mengurapi. Kalau minyak urapan hanya untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya yang berprofesi sebagai imam, yang melayani di kemah suci. Tapi minyak lain yang mengurapi orang-orang lain yang bukan imam yang melayani di kemah suci, bukan minyak urapan tapi adalah minyak zaitun. Nah, sekarang saya mau jelaskan bagaimana penerapannya dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita buka yuk. Kejadian 28 ayat 18. Kejadian 28 ayat 18, silakan. Kejadian 28 ayat yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Perhatikan baik-baik, Kejadian 28 ayat 18.
Yakub di situ bertemu apa saudara? Bertemu tangga dan dia lihat malaikat turun naik di situ. Makanya dia bilang ini adalah pintu gerbang surga. Setelah dia bangun dari tidurnya, batu tempat dia alas itu ditumpuk sedemikian rupa, terus dituangi minyak. Minyaknya apa? Bukan minyak urapan. Kenapa? Ini zamannya Yakub, bukan zamannya Musa. Ya Musa tuh hidup beratus-ratus tahun setelah Yakub, saudara. Ya, ingat saudara ya. Ini zamannya Yakub, belum ada perintah tentang minyak urapan. Jadi ketika Yakub mengurapi tugu batu di Betel itu dengan minyak, minyaknya apa? Shemen, bahasa Ibraninya. Apa itu? Minyak zaitun. Nah, jadi minyak zaitun juga punya fungsi dalam Alkitab. Yang pertama, seperti Yakub tadi, minyak zaitun adalah sebagai tanda. Dia mimpi, dia ketemu pintu gerbang surga, dia bangun, tempat dia bermimpi diurapi dengan minyak zaitun, dengan semen. Sebagai tanda, disinilah dia bertemu dengan Tuhan. Disinilah rumah Tuhan. Makanya tempat itu diberi nama Bet-El, rumah Allah. Tanda dia berada di rumah Allah. Tanda dia bertemu pintu gerbang sorga. Yang berikutnya, kalau kita ingat tadi, nggak usah dibaca, di 1 Samuel tadi. Ketika ketika Saul dan ketika Daud, ketika Salomo diurapi baik oleh Samuel maupun oleh Imam Sadok. Itu semuanya siemen. Itu semuanya yang digunakan oleh Samuel dan oleh Imam Sadok adalah siemen. Siemen itu apa? Olive oil, minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun itu diurapi di kepala Saul, ke kepala Daud, ke kepala Salomo? Itu sebagai tanda di hadapan orang Israel kebanyakan bahwa orang-orang itu adalah raja mereka. Jadi saudara, fungsi siemen dalam Alkitab yang pertama adalah sebagai tanda bertemu Allah yang digunakan dalam cerita Yakub tadi. Yang kedua adalah tanda bahwa orang yang diurapi itu adalah sebagai raja. Coba kita baca, kita bandingkan dengan Mazmur 45. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Mazmur 45. Coba kita buka dulu. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Silakan. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, kenapa Saul, kenapa Daud, kenapa Salomo, kenapa Elisa diurapi oleh Samuel, oleh Imam Zadok, oleh Elia? Karena mereka diurapi sebagai tanda bahwa mereka itu adalah kesukaannya Tuhan. Melebihi teman-teman sekutumu. Itu sebagai tanda ketika Tuhan perintahkan kepada Samuel, urapi Saul itu. Bukan saja diurapi sebagai raja di hadapan orang-orang Israel, tapi Tuhan ingin bicara kepada Saul, Tuhan ingin bicara kepada Daud, Tuhan ingin bicara kepada Salomo, Tuhan ingin bicara kepada Elisa, bahwa kalian adalah orang-orang yang kusukai. Aku suka sama kalian. Ini tanda kesukaanku, kata Tuhan. Kalian akan kuurapi dengan shemen, dengan minyak zaitun. Tanda kesukaan, saudara. Haleluya. Kemudian kalau kita baca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Silakan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan baik-baik. Yang berikutnya dalam Mazmur 133 kita bisa ketemu kenapa minyak itu digunakan oleh banyak orang-orang Israel. Minyak yang digunakan bukan minyak urapan, tapi minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak zaitun ini adalah sebagai tanda bahwa Tuhan sudah perintahkan berkat turun atas orang-orang yang diurapi. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya kepada orang yang diurapi dengan minyak zaitun. Nangkep ya saudara ya? Yang berikutnya,
Yesaya 61 ayat 3. Silakan dibaca. Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya, saudara. Perhatikan baik-baik bahwa dalam Yesaya 61 ayat 3 tadi jelas, saudara, bahwa minyak zaitun itu ya dipakai oleh banyak orang Israel karena ini sebagai tanda bahwa Tuhan sudah merubah duka cita menjadi sukacita. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Ada satu lagi yang saya mau bagikan, Mika. Coba dibuka Mika. Mika pasal 6 ya. Mika pasal 6 ayat 6 sampai 7. Mika pasal 6 ayat 6 sampai 7. Mika pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Nah, perhatikan baik-baik Mika 6 ayat 6-7 tadi berkata bahwa minyak zaitun, saudara, itu digunakan oleh orang Israel ya sebagai tanda bahwa dirinya mau menghadap Tuhan. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Kurang lebih begitu kan kalimatnya. Apakah Tuhan berkenan dengan puluhan ribu curahan minyak? Jadi kalau kau baca ayat-ayat yang tadi saya singkapkan, ada satu kesamaan kalau menurut saya ketemu benang merahnya. Ada minyak lain di Alkitab kita ini yang bukan minyak urapan yang digunakan juga untuk mengurapi orang-orang awam. Kalau minyak urapan digunakan untuk mengurapi imam, Harun dan anak-anaknya, hanya itu. Tapi ada orang awam lainnya, raja, nabi, ya, terus orang-orang biasa, badan orang biasa. Orang-orang Israel itu terbiasa mengurapi kepala anaknya dengan minyak zaitun, dengan elayon, dengan semen. Kenapa? Karena itu sebagai tanda. Seperti Yakub. Orang Israel itu begitu, kalau dia dimanapun, dia merasa ketemu Tuhan, dia diberkati Tuhan, maka tempatnya diurapi dengan semen, dengan minyak zaitun. Sebagai tanda, di sini dia alami Tuhan. Konteks Betel, zaman Yakub. Ya. Kemudian juga orang Israel mengurapi kepalanya dengan minyak. Itu sebagai tanda bahwa dirinya adalah kesukaannya Tuhan. Makanya orang Israel itu anak-anaknya juga diurapi dengan minyak zaitun, bukan minyak urapan. Dengan iman agar anak-anaknya ini menjadi kesukaan Tuhan. Kalau anak-anaknya dan dirinya sudah jadi kesukaan Tuhan, maka tanda berikutnya mereka sangat yakin berkat sudah diperintahkan Tuhan turun atas mereka. Makanya orang Israel itu kemanapun yakin diberkati. Dan jadi orang diberkati di mana-mana dia. Ya. Kemudian saudara, orang Israel itu kenapa kepalanya diurapi dengan minyak? Karena itu sebagai tanda bahwa duka cita nggak lagi berlaku atas mereka. Tuhan sudah ganti semua duka cita mereka dengan sukacita. Dan yang terakhir yang saya perhatikan, orang Israel kenapa mengurapi kepalanya dengan minyak? Itu mereka gunakan ketika mereka mau menghadap Tuhan. Jadi orang Israel kalau mau menghadap Tuhan, mereka urapi kepala mereka dengan minyak. Haleluya, kekasih Tuhan. Jadi kalau begitu, ada nggak minyak lain selain minyak urapan yang kita pakai dalam kehidupan bergereja? Ada. Bukan minyak urapan. Gereja modern mestinya memahami bahwa minyak urapan itu fungsinya untuk kemah suci dan imam-imam agar semuanya maha kudus. Tapi ada minyak lain yang digunakan, yakni minyak zaitun, shemen. Bahkan dalam konteks perjanjian baru, itu masih digunakan, saudara. Coba dibaca dengan cepat, ya. Dibaca dengan cepat. Markus 6 ayat 13. Markus 6 ayat 13. Markus pasal 6 ayat 13. Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, mengolesi orang sakit dengan minyak. Minyaknya apa? Kata yang digunakan adalah elayon. Elayon itu apa? Minyak zaitun. Jadi memang dalam konteks perjanjian baru, dalam dunia perjanjian baru, itu penggunaan minyak zaitun yang digunakan oleh orang Israel dalam konteks Israel zaman dulu ya saudara ya. Itu kebanyakan untuk mengurapi kepalanya dengan minyak zaitun, sudah terus dipakai.
Bahkan dalam konteksnya zamannya perjanjian baru, ada orang sakit itu diperintahkan Tuhan untuk berdoa dan mengolesi yang sakit dengan minyak zaitun. Lanjut coba, Lukas 10 ayat 34. Lukas 10 ayat 34, silakan. Lukas 10 ayat yang 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Itu cerita orang Samaria yang baik hati. Ketemu orang yang babak belur, sekarat, sebelum dibawa ke penginapan, dititipkan di sana. Orang yang luka-luka itu disiram dengan anggur dan minyak. Ya, anggurnya bukan ngomongin perjamuan kudus di sini, minyaknya juga bukan ngomongin minyak urapan di sini. Karena kenapa? Ini orang Samaria. Orang Samaria itu bukan orang Israel. Mereka punya kemah suci, mereka punya bait Allah yang berbeda. Orang Israel bait sucinya ada di Yerusalem, orang Samaria di gunung Gerizim. Ya, orang Israel sama orang Samaria itu bermusuhan, saudara. Jadi bagaimana mungkin orang Samaria ini punya minyak urapan? Dan lagi kalaupun dia punya, nggak mungkin dong orang yang orang awam yang sedang sekarat itu diurapi dengan minyak urapan. Nggak mungkin lah. Sebab kalau begitu maka dirinya akan dibinasakan Tuhan. Jadi yang digunakan apa? Bahasa Yunaninya elaion, minyak zaitun. Kenapa sih minyak zaitun sering dipakai untuk olesi yang sakit? Dalam konteks Samaria ini diolesi kepada luka-luka yang terbuka? Karena memang minyak zaitun itu mengandung antiseptik, saudara. Ya. Dalam browsing saya tentang manfaat minyak zaitun dalam kehidupan modern sekarang ini, minyak zaitun itu bagus sekali buat luka-luka sebagai ada antiseptik, seperti kayak betadin sekarang ini. Jadi luka-luka menjadi tidak bernanah dan lain sebagainya, saudara. Ya. Kemudian kita baca lagi di Yakobus pasal 5 ayat 14. Yakobus 5:14. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Ada yang sakit, panggil penatua, orang yang dituakan, didewasakan secara rohani dan lain sebagainya. Terus doakan yang sakit dan olesi dengan minyak. Minyaknya apa? Bukan minyak urapan. Minyaknya elaion, bahasa Yunaninya. Elaion itu apa? Minyak zaitun. Kenapa? Seperti tadi. Sebab penggunaan sehari-hari minyak zaitun dalam kehidupan perjanjian baru memang dipercaya mengandung antiseptik dan lain sebagainya, sehingga kalau ada orang sakit, olesi dengan minyak. Halo? Kemudian juga kita baca ya. Matius 6 coba ayat 17. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Orang berpuasa, ya, minyakilah kepalamu. Minyakilah ini apa yang digunakan ketika orang berpuasa, perintah Tuhan dalam Matius 6? Tentu adalah elaion. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus perintahkan, urapi kepalamu dengan minyak urapan. Kenapa? Minyak urapan itu hanya ada di kemah suci. Dalam konteks Yesus pasti dalam bait Allah, digunakan oleh imam-imam yang melayani Tuhan di sana. Kalau Tuhan kasih perintah kepada murid-muridnya bukan imam. Bagaimana mungkin mereka bisa punya minyak urapan? Tapi Tuhan bilang kalau mau berpuasa, urapi kepalamu dengan minyak. Jangan seperti orang-orang lain. Belaga-belaga lemes gitu. Harus dengan minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Nah, saudara, jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau kau kemana-mana bawa minyak urapan yang kau pakai pasti nggak tepat. Kenapa? Terminologi minyak urapan adalah Keluaran pasal 30. Itu dasarnya. Tapi kau jangan kecil hati. Terus kau berkata kepada orang yang menggunakan minyak kemana-mana, mendoakan orang sakit dengan minyak, oh ini sesat nih. Karena minyak urapan itu Keluaran 30, nanti dulu. Sebab ternyata dalam penelusuran kita di Alkitab, ada minyak lain yang bukan minyak urapan, yang digunakan juga untuk mengurapi orang. Mendoakan orang sakit, diolesi yang sakit dengan minyak. Tapi bukan minyak urapan. Apa itu? Elaion dalam konteks perjanjian baru. Bahkan raja-raja, Saul, Daud, Salomo, Elia, mengurapi Elisa. Mereka semua diurapi menjadi nabi, menjadi raja dengan minyak. Bukan apa? Bukan minyak urapan, tapi apa? Shemen. Shemen itu apa? Minyak zaitun. Jadi kalau saudara sudah punya pemahaman ini, masih boleh nggak kita pelayanan pakai minyak? Boleh. Minyak apa? Minyak urapan bukan? Bukan. Minyak apa dong? Minyak zaitun. Kalau gitu pakai minyak yang lain boleh nggak? Kalau kita ngomongin back to the Bible, minyak lain tidak boleh. Harus minyak zaitun. Lagi apa susahnya sekarang kita bisa, apa susahnya kita tidak bisa menemukan minyak zaitun?
Dalam konteks Indonesia sekarang ini bahkan minyak zaitun bisa didapatkan di daerah-daerah yang bukan kota-kota. Kalau kau ada di pelosok, mungkin kau tidak bisa temukan minyak zaitun, kau pakai minyak yang lain. Secara etika, secara konteks pelayanan, sah-sah saja. Kenapa? Nggak ada minyak zaitun. Kalau kau di gunung, di daerah Papua sana, mungkin nggak bisa ketemu supermarket. Adanya minyak kelapa misalnya, minyak sawit misalnya, ya gunakan itu. Tapi kalau konteks kita saat ini di kota, boleh nggak pelayanan bawa minyak? Boleh. Minyak urapan bukan? Bukan. Minyak apa dong? Minyak zaitun. Jadi gereja yang menggunakan minyak, mestinya harus menggunakan konsisten minyak zaitun, bukan minyak yang lain. Dicampur aja Pak, sedikit Pak. Ya, pakai minyak kelapa, kan minyak zaitun mahal Pak. Ditetesin aja sedikit, dicampur. Kalau ngomongin Alkitab lagi, saudara, nggak bisa. Kalau kita ukurannya penafsiran literal, apa kata Alkitab kita tafsirkan apa adanya, maka yang digunakan oleh orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru, diterjemahkan dengan kata shemen dan elayon tadi, itu satu pemahamannya, penafsirannya. Minyak zaitun, bukan minyak yang lain. Nah kemudian minyak zaitun yang seperti apa yang kita harus gunakan dan kita pakai? Coba kita buka yuk. Mazmur 92. Mazmur 92, ayat yang ke-11. Minyak zaitun apa yang digunakan oleh kita kalau kita mau memakainya? Mazmur 92 ayat yang ke-11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Nah, minyak zaitun apa yang digunakan? Minyak zaitun yang baru. Jadi bukan minyak zaitun second, bukan minyak zaitun bekas. Itu yang pertama. Kita bisa pelayanan pakai minyak. Minyak apa? Bukan minyak urapan, tapi minyak zaitun. Minyak zaitun yang apa? Yang pertama, minyak zaitun yang baru. Clear. Jadi nggak bisa tuh kau urapi kepala orang dengan minyak zaitun ya, terus netes ke janggut kau tampung lagi di baskom, terus pakai lagi berikutnya, nggak bisa. Harus minyak yang baru. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, minyak zaitun seperti apa yang digunakan dalam pelayanan orang-orang yang ada di perjanjian lama dan juga orang-orang yang ada di perjanjian baru. Mazmur 133 ayat 2. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang pertama tadi adalah minyak zaitun yang baru. Yang barusan dibaca tadi Mazmur 133 ayat 2 adalah minyak zaitun yang baik. Yang baik saudara. Jadi bukan sekedar baru tapi baik. Nah dalam pemahaman saya baik di sini mungkin dalam konteks sekarang ini adalah yang belum kadaluarsa. Karena bisa jadi kau punya minyak zaitun yang baru di rumahmu, dalam botol kemasan yang belum terbuka, tapi karena tidak pernah digunakan, akhirnya sudah kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa, tentu bukan lagi minyak zaitun yang baik kan saudara, sudah nggak bisa lagi, sudah nggak layak lagi digunakan. Jadi saudara, ada dua kriteria paling tidak. Orang-orang di PL, orang-orang di PB masih menggunakan minyak untuk mengurapi, minyak untuk misalnya sebagai tanda, minyak untuk mengolesi yang sakit, minyak untuk mendoakan, tapi bukan minyak urapan. Minyak urapan hanya untuk keperluan kemah suci, saya ulangi lagi. Hanya untuk keperluan perkakas-perkakas di kemah suci, tabut perjanjian, dan juga imam-imam, supaya mereka maha kudus. Kenapa? Mereka sedang melayani Tuhan yang maha kudus yang hadir di kemah pertemuan itu. Jadi, minyak apa yang digunakan? Minyak zaitun. Shemen, elayon, minyak zaitun. Pertama yang digunakan minyak zaitun yang baru. Yang kedua minyak zaitun yang baik. Yang terakhir, yang ketiga. Minyak zaitun apa? Kriteria minyak zaitun apa yang boleh digunakan kita dalam kehidupan pelayanan kita? Amos pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Silakan. Amos pasal 6 ayat yang ke-6. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Nah, menurut Amos, saudara, minyak yang digunakan adalah minyak yang paling baik. Bukan minyak yang ordinary, minyak yang biasa. Ya, kalau Bapak Ibu udah pernah beli minyak zaitun, tentu tahu ya. Kalau kita ke supermarket, ada banyak itu jenis minyak zaitun. Ada yang minyak zaitun virgin oil, olive oil ya. Ada yang misalnya olive oil aja. Dan yang paling mahal, merek apapun pasti jenis minyak zaitun yang extra virgin olive oil. Ya, extra virgin olive oil itu adalah bahasa sederhananya
zaitun, buah zaitun yang diperas pada perasan pertama. Jadi minyak pertama yang keluar dari buah zaitun itulah yang disebut dengan extra virgin olive oil. Ya. Itulah yang digunakan untuk orang-orang Israel baik di PL, di PB dalam keperluan mereka mengurapi raja, mengurapi nabi sebagai tanda mereka adalah orang kesukaan Tuhan dan juga digunakan dalam kehidupan mendoakan orang sakit dalam konteks perjanjian baru. Paham ya saudara ya? Jadi masih nggak boleh menggunakan minyak dalam pelayanan di gereja? Boleh. Tapi kalau digunakan terminologi minyak urapan gimana? Mestinya sih nggak boleh. Kenapa? Kalau ngomongin minyak urapan, orang yang tahu firman pasti merujuknya pada Keluaran 30. Ini kenapa akhirnya orang-orang yang tidak pakai minyak urapan dengan orang-orang yang pakai minyak urapan dalam kehidupan bergereja di 2016 sering berantem. Yang satu bilang, wih nggak bisa, minyak urapan tuh Keluaran 30, seperti alasan saya tadi. Yang lainnya, oh enggak, bisa kok. Daud diurapi, ya pakai apa minyak urapan? Nah ini kenapa? Sebenarnya kesalahannya pada satu saja, mereka tidak menggali kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Yang satu sisi ngomongin minyak urapan, fokusnya pada Keluaran 30 saja. Mengabaikan bahwa ada di Alkitab, di tempat-tempat lain di Alkitab, minyak lain yang gunanya untuk mengurapi. Yang sisi yang lain, ini orang Kristen yang mau praktis aja. Ya pokoknya minyak urapan lah. Lo ngomong apa kayak terserah lah. Pendeta gue ngajarin begini kok. Gereja gue pakai ini punya kuasa kok. Yang penting kan buahnya. Orang Kristen model begini juga maafkan saya bodoh saudara. Kenapa? Kalau ngomongin minyak urapan ya harus ngomongin Keluaran 30 dulu dong. Nah tapi dua-duanya sebenarnya kalau melembutkan hati ketemu saudara. Ada memang minyak lain selain minyak urapan yang fungsinya untuk mengurapi. Nah kalau kita berbahasa Indonesia ya saudara, jadi menarik nih. Yang terakhir saudara ya, minyak untuk menggosok namanya apa? Minyak gosok. Benar ya saudara ya? Minyak gosok ya. Terus minyak untuk menggoreng apa namanya? Minyak goreng. Ya nggak? Kan saudara nggak mungkin dong beli ke warung, saya beli minyak untuk menggoreng dong. Nggak perlu, tinggal bilang aja, saya beli minyak goreng berapa liter. Ya kan? Saudara nggak perlu bilang dong ke apotik, saya mau beli minyak untuk menggosok dong. Tinggal bilang aja, beli minyak gosok. Orang udah ngerti. Nah sekarang kalau pemahaman itu dipakai, ya minyak untuk mengurapi, namanya minyak urapan. Benar ya saudara ya? Nah, jadi sebenarnya ya kalau akhirnya dipahami, asal benar-benar memahami apa konteks aslinya. Penggunaan minyak urapan, penggunaan kata minyak urapan, terminologi minyak urapan dalam pelayanan sebenarnya nggak usah diributkan. Oke? Cuma saran saya sebagai pelayan Tuhan, yang menggunakan terminologi minyak urapan harus punya pemahaman bahwa sebenarnya kalau ngomongin minyak urapan kata Alkitab itu Keluaran 30. Minyak urapan bukan buat badan orang asing, orang awam, hanya untuk imam. Jadi kalau saudara secara sadar mengurapi kepalamu dengan minyak, ingat dalam Keluaran 30, minyak urapan itu hanya untuk keperluan kemah suci. Bukankah Alkitab kita dalam perjanjian baru katakan tubuhmu adalah bait Allah? Benar tidak? Ada roh Allah dalam dirimu, roh Allah berdiam dalam dirimu. Kalau kita punya persepsi ini, boleh nggak mengurapi kepala kita dengan minyak? Boleh nggak mengurapi diri kita dengan minyak? Boleh. Minyak urapan? Boleh. Kenapa? Tubuh kita bait Allah. Tapi mestinya orang yang mengurapi kepalanya, tubuhnya dengan minyak, dan dia imani itu minyak urapan, dirinya harus benar-benar menjadi orang yang menjaga kekudusannya. Benar tidak? Keluaran 30 katakan minyak urapan untuk mengurapi perkakas supaya apa? Maha kudus. Kemah suci diurapi supaya apa? Maha kudus. Sekarang, kau pakai minyak zaitun, yang kau namakan minyak urapan itu untuk mengurapi tokomu. Pertanyaan saya, ketika kau urapi tokomu, kau sudah jadikan tempat itu maha kudus nggak? Yang ada kau masih jualan dengan tipu sana, tipu sini. Markup sana, markup sini. Sikut sana, sikut sini. Fitnah sana, fitnah sini. Apakah itu ciri khas tempat yang maha kudus? Ini loh. Minyak urapan dalam Keluaran 30, itu hanya untuk Harun dan anak-anaknya yang berprofesi sebagai imam. Bukankah di perjanjian baru juga kita dikatakan kita adalah imamat yang rajani?
Boleh nggak kita mengurapi minyak zaitun dengan iman sebagai minyak urapan di kepala kita? Silakan aja. Tapi kau harus menempatkan dirimu sebagai apa? Imam. Imamnya Tuhan. Jadi kalau kau masih ngurapi kepalamu dengan minyak, kau berperilaku masih sama seperti orang dunia, bahkan lebih parah, jinah cabul jalan terus, korupsi jalan terus, fitnah jalan terus, saya heran. Ngomongin gereja lain, jalan terus, jelekin gereja lain, jalan terus, menganggap dirimu paling hebat, yang lain itu brengsek, jalan terus. Ini konyol, saudara. Yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kalimat-kalimat terakhir dalam rangkaian khotbah ini. Silakan saudara menggunakan bahasa minyak urapan. Tapi ingat, minyak urapanmu sebenarnya bukan Keluaran 30. Harus punya pemahaman itu. Nah, kalau kau mau gunakan minyak lain untuk mengurapi, pakailah minyak zaitun. Yang baru, yang baik, dan yang paling baik. Extra virgin olive oil. Perasaan terbaik yang pertama. Kalau kau mengurapi tubuhmu, silakan. Tapi kau harus menempatkan dirimu benar-benar sebagai bait Allahnya Tuhan. Jaga kekudusanmu, jaga hidupmu, jadilah seorang imam. Ketika kau mengurapi kepalamu, itu sebagai tanda bahwa kau adalah kesukaannya Tuhan. Kau olesi yang sakit dengan minyak, itu sebagai tanda bahwa yang sakit itu dari setan, iblis, dari kuasa jahat, sudah dikuduskan. Silahkan saja. Yang penting, saudara, pemahaman kita sudah benar. Dan bersikaplah yang benar ketika kita urapi kepala kita. Ketika kita olesi orang lain, urapi orang lain dengan minyak yang kau imani sebagai minyak untuk mengurapi, minyak urapan, minyak zaitun itu. Dan yang terpenting, saudara, yang terakhir. Sebelum kita mengolesi kepala kita, mengurapi kepala kita, sebelum kita mengurapi badan orang lain dengan minyak zaitun itu, mulailah dengan doa. Yakobus katakan, panggil penatua, doakan olesi yang sakit dengan minyak. Jangan asal urapi aja, jangan asal kepret aja. Jangan asal olesi aja. Tapi doakan. Sebab yang berkuasa mengurapi bukan minyaknya, bukan minyak zaitunnya, tapi adalah kuasa Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Minyak zaitun yang kita gunakan sebagai minyak urapan itu hanyalah sarana yang kebetulan memang kita ketemu di PL maupun di PB. Berarti kita boleh kerjakan sekarang ini. Tapi yang bisa mengurapi kita bukan minyak zaitunnya. Yang bisa menyembuhkan yang sakit bukan minyak zaitunnya. Tapi doamu, doa orang benar besar kuasanya. Kuasa Tuhan yang turun yang bisa memulihkan segala-galanya. Semoga dipahami. Dan semoga setelah dengar khotbah ini, jangan lagi ribut ya sama gereja lain. Bilang gereja lain itu sesat karena pakai minyak urapan, gereja bodoh itu. Dan kau juga yang menggunakan minyak urapan bilang itu gereja juga bodoh. Minyak urapan itu benar. Firman Tuhan itu berkata A, B, C, D, E. Padahal konteksnya tidak tepat. Belajarlah mengasihi sesamamu. Perbedaan doktrin mereka saudaramu. Sama-sama tubuh Kristus. Topang satu dengan lainnya. Melayanilah bersama-sama. Kau layani dengan minyak urapan silakan. Tapi minyak urapan yang benar seperti yang Alkitab katakan tadi. Kalau kau tidak mau juga silakan. Kerjakan dengan sarana Alkitab yang lain. Tuhan Yesus memberkatimu. Sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Shalom. Haleluya.